Pada part ke-88 diambil dari light novel bab 222 sampai dengan 223 terser. 2. Tidak. Ini 3. Kashmir berbicara tanpa menoleh untuk melihat lagi. Alisa dan Kuikantel menyadari bahwa mereka juga sedang diikuti. Hanya Kusan yang memusatkan seluruh perhatiannya pada Beris yang terkejut dan mulai berkonsentrasi. Kami bergerak di jalan utama dan kami menonjol, jadi hanya masalah waktu saja. Kuikantel menggelengkan kepalanya seolah menganggapnya merepotkan. Kabar baiknya adalah mereka bukan Rankandel Knight. Jika mereka adalah Guardian Knight atau Execution Knight, mereka tidak akan mengikuti kita. Mereka hanya akan menyerang. Ini adalah wilayah Hufester, Rankandel. Tidak ada alasan bagi para ksatria Rankandel untuk repot-repot mengikuti Jin yang merupakan pembawa bendera cadangan. Jika pengejar mereka adalah ksatria Rankandel, Beris tidak diragukan lagi akan kalah, tetapi Jin juga harus menyerah pada Kusan. Itulah kekuatan yang diperoleh pembawa bendera Rankandel kedua di Hufester. Tidak diragukan lagi, kelompok mereka bisa menghadapi 10 Guardian Knight sendirian. Tapi terlibat dalam pertempuran tanpa henti melawan Rankandel benar-benar berbeda dari melawan anjing yang tidak terkait dengan klan. Sebisa mungkin, Jin memilih untuk tidak meninggalkan catatan pertempuran resmi melawan Rankandel untuk Alisa, Kashmir, dan Kuikantel. Berarti orang-orang itu adalah pemburu atau informan Joshua. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Tuan Jin? Setelah berpikir sejenak, Jin mengutarakan pendapatnya. Mereka akan memberitahu otoritas yang lebih tinggi segera setelah mereka melihat kita. Saya tidak berpikir mereka memiliki hubungan langsung dengan Joshua, jadi salah satu dari mereka pasti sedang terburu-buru sekarang. Itu berarti mereka adalah kelompok berempat, bukan 3. 3 orang mengikuti mereka. Tapi seperti prediksi Jin, mereka sebenarnya berempat. Yang lainnya mulai berlari dengan kecepatan penuh saat dia melihat kelompok Jin. Penjaga itu bergegas menuju gerbang portal selatan. Alisa? Ya, Tuan Jin. Kurasa kau harus berlari mendahului kami menuju gerbang portal selatan. Entah menuju wilayah tengah atau timur, dia harus menuju ke tempat para ksatria berada jika dia ingin memberitahu mereka. Salah satu dari mereka pasti menuju ke gerbang tepat sekarang. Dipahami. Jin memilih Alisa untuk tugas tersebut karena tidak ada seorang pun di grup yang ahli dalam melacak dan mengejar seperti mantan agen pasukan khusus. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan dia? Dia orangnya Joshua, jadi kita tidak bisa membiarkannya hidup. Bunuh dia, tapi tanpa rasa sakit. Dipahami. Alisa tidak langsung berpisah dari grup. Setiap gerakan tiba-tiba kemungkinan akan diperhatikan, jadi dia menunggu instruksi Jin untuk semua orang sebelum melakukan tugasnya. Dan Kusan? Ya Pak. Saatnya menguji kemampuanmu. Bunuh 3 yang tersisa. Haruskah aku melakukannya saat kita mencapai jalur hutan? Tidak, sekarang. Bisakah kamu melakukannya? Mereka berada di jalan utama pada siang hari. Membunuh 3 orang tanpa dampak apapun dalam kondisi seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh pembunuh tingkat tinggi dari tanpa nama. Tapi Kusan mengangguk tanpa ragu. Ya saya bisa. Jawabannya mengejutkan Jin. Ah masa? Untungnya, aku punya racun yang cocok untuk itu. Racun mematikan yang mengubah orang menjadi genangan hitam yang tidak dapat dikenali bukanlah satu-satunya yang dimiliki Kusan. Dengan bahan-bahan yang tepat, Kusan dapat menyiapkan ribuan racun, beberapa khusus untuk pembunuhan diam-diam. Kamu tidak boleh diperhatikan dalam keadaan apapun. Dimengerti, Pak? Saya akan berpura-pura membeli minuman di warung sebelah sana dan meracuni mereka. Lalu saya akan bergabung kembali dengan grup, dan Anda dapat terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka akan mencoba untuk mengawasiku saat aku menjauh dari kelompok, tapi mereka akan terus mengikutimu.
Mereka akan terus berjalan, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah diracuni. Mereka akan pingsan sekitar 5 menit kemudian. Jika mereka tidak menerima perawatan dalam 10 menit berikutnya, mereka akan mati. Apa? Apakah mungkin membunuh orang seperti itu? Jin tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan mata Kui Kantel melebar. Sepertinya kamu melakukan tindakan ekstrim demi kehidupan wanita itu. Apakah kamu yakin tentang itu? Kusan meninggalkan grup sebelum Kui Kantel selesai karena dia sudah memulai rute yang paling tidak mencurigakan menuju kedai minuman. Kelompok itu saling memandang dalam diam. Jin dengan sengaja berteriak kepada Kusan, "Aku ingin rasa apel," yang membuat sisanya meneriakkan rasa pilihan mereka juga. Mereka terus berjalan saat penjual minuman mulai menyiapkan mereka, dan penguntit mereka melewati Kusan. Saat itulah Kusan menumpahkan minumannya ke mereka dan menyemprotkan racun ke 3 pengintai. Racun itu dirancang untuk diserap melalui kulit untuk melumpuhkan saraf dan akhirnya menyebabkan kematian. Saya minta maaf. Ketiganya menatap Kusan sebentar sebelum melanjutkan mengejar kelompok itu. Kusan mendapat minuman baru dan menyusul rombongan. Apakah kamu sudah selesai? Sudah. Ya. Aku menyelidiki mereka, dan mereka tampaknya adalah informan lokal Joshua. Mereka tidak ahli, dan aku tidak mengenali wajah mereka. Kurasa aman sekarang untuk mengirim Lady Alisa ke gerbang portal. Jin berpikir untuk menanyakan apakah dia yakin, tetapi dia memutuskan untuk mempercayainya dan mengirim Alisa ke depan. Karena nyawa Brice dipertaruhkan, Kusan pasti berhasil menyelesaikan tugasnya. Menunggu selama 5 menit sampai mereka runtuh dapat menyabotase usaha mereka. Alisa? Alisa mengangguk dan menyerahkan Brice ke Kashmir. Dia kemudian menaiki kuda yang mereka bawa dan pergi dengan kecepatan penuh. Para penguntit segera menanggapinya. Satu lagi dari ketiganya jatuh dari barisan mereka. Tepat 5 menit kemudian, seseorang berteriak di belakang mereka. Lihat! Seseorang baru saja pingsan di sini. Penguntit mereka tiba-tiba jatuh ke tanah, dan warga sipil mulai berteriak di belakang mereka. Tubuh mereka mengeras seperti batu. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Ini adalah racun saraf yang terbuat dari racun laba-laba gurun barat. Itu tidak bekerja pada seniman bela diri dari 6 bintang ke atas. Ini adalah racun yang cukup lemah yang dapat dinetralkan hanya dengan minum beberapa gelas air. Tetapi jika Anda tidak tahu apa itu, itulah yang terjadi. Kusan menggambarkannya seolah-olah tidak ada yang istimewa. Orang terakhir yang jatuh dari grup mungkin juga jatuh ke tanah. Aku senang mendapatkan penawar 1000 racun. Jin selamat berkat minuman itu, tetapi fakta bahwa teman-temannya tidak memiliki kekebalan berarti mereka bisa jatuh dengan mudah. Itu membuat tulang punggungnya menggigil. Kurasa akan bagus memiliki ahli racun di Tikan. Ada master racun di klan Rankandel juga, tapi Jin hanya bisa memiliki akses ke mereka setelah menjadi pembawa bendera. Jalan segera dipenuhi dengan kebingungan. Kelompok Jin terus berjalan perlahan menuju portal. Mereka tiba di portal selatan 2 jam kemudian. Kamu sudah sampai. Alisa tersenyum saat rombongan tiba. Itu berjalan seperti yang saya harapkan, Tuan Jin. Salah satu dari mereka melepaskan diri dari kelompok itu dan berlari menuju portal. Saya merawatnya dan menyembunyikan tubuhnya. Pasukan keamanan akan segera menemukannya. Itu hanya mungkin karena Alisa jauh lebih kuat darinya. Mereka tidak akan berhasil sampai di sini dengan selamat jika informan Joshua terampil. Berkat kerja keras Alisa, keberadaan mereka belum sampai ke Joshua. Pemandu portal awalnya menolak mereka masuk ketika dia melihat kelompok itu, tetapi dia membuka gerbang ketika Jin menunjukkan tanda kerajaan. Kamu bersama keluarga kerajaan. Selamat datang. Semoga perjalananmu aman. Kelompok itu merasa lega ketika mereka memasuki portal. Saya telah memperhatikan bahwa warga negara ini tampaknya tanpa syarat mendukung pemimpin mereka. Kui Kantel mengangkat bahu.
Setelah faksi yang setia kepada mantan raja jatuh dalam perang saudara, faksi yang dipimpin oleh Pangeran Delki yang berkuasa saat ini mengeluarkan dekrit yang menguntungkan rakyat mereka. Tidak heran dukungannya begitu tinggi. Meskipun para sahabat itu dibuang setelah perang saudara, tentu saja. Kashmir berbicara sambil menatap Kusan dan Beris. "Ya, Kusan Marius. Taruhanmu terbayar. Terima kasih." "Lupakan terima kasih. Aku ingin hadiah yang lebih cepat, seperti Joshua Rankandel. Jika kamu tidak memiliki informasi berharga tentang dia, kamu tidak dapat bergabung denganku. Apakah itu jelas?" Kusan mengangguk dengan berat hati. Tapi Jin tidak berniat membuang Kusan. Bahkan jika dia tidak memiliki informasi penting untuk diberikan, pria seperti dia sangat berguna bagi Jin. Karena dia belum bisa mempercayai Kusan, Jin berencana untuk mengawasinya selama beberapa waktu. "Ya, terlepas dari informasinya, aku akan menyelamatkan temanmu. Berdoalah agar para pendeta Vankela tidak membuat permintaan yang konyol." Pemandu kemudian memberitahu mereka bahwa gerbang portal terbuka, dan segera mereka diliputi mana dan cahayanya. Semua penyembuh tingkat tinggi di Tikan mendatangi Beris segera setelah mereka kembali. Mereka melakukan operasi paling rumit yang pernah dilakukan di Tikan. Kusan menunggu di luar ruang operasi, merasa sangat cemas dan gugup. Jin tidak memaksa Kusan untuk memberinya informasi apapun tentang Joshua sampai operasi selesai. Tepat 32 jam setelah memulai operasi, penyembuh muncul dari ruangan bermandikan keringat. "Itu sukses. Semua berkat Anda membawakan kami obat-obatan yang kami butuhkan tepat waktu, Tuan Jin. Dia hanya perlu istirahat di tempat tidur sebentar, tapi dia tidak dalam bahaya kematian." Penyembuh lain menimpali. "Namun, jika dia tidak menerima perawatan tambahan dari para pendeta Vankela, dia tidak akan pernah bisa menggunakan mana lagi." Begitu. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Setelah mendengar bahwa Beris aman, Kusan jatuh ke lantai dan mulai menangis. Dia terisak-isak dengan putus asa sehingga hal itu membuat Jin menjadi muram. Gili diam-diam memberinya sapu tangan. Dia tidak bisa berhenti berterima kasih padanya saat dia mengambil sapu tangan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami saat melayani di bawah Taimyun dan Joshua. Mereka menunggunya berhenti menangis saat Enya berlari mencari Jin. "Tuan Jin!" Yulian baru saja bangun. Alisa menuju ruang bawah tanah dulu. "Benarkah? Gili, apakah kita masih punya sandwich?" "Ya, Tuan Muda." "Bagus. Ayo pergi, Kusan." Segalanya akan menjadi sangat sulit bagi Yulian begitu Alisa mulai menginterogasinya, jadi ayo makan sesuatu dan bicara sebelum itu terjadi. Kamu pasti lapar juga. Kamu belum makan apapun dalam 2 hari terakhir. Yulian juga ada di sini? Ya. Kami membawanya ke sini setelah menaklukkannya di Kepulauan Bluebird. Apakah kamu ingin mendengar sesuatu yang lebih mengejutkan dari itu? Jin melanjutkan setelah mengemas sandwich. "Di sana, aku membunuh Joshua. Tapi entah bagaimana, dia masih hidup dan muncul di upacara ksatria di kerajaan Skutzeron. Lebih baik kamu atau Yulian mengetahui sesuatu tentang fenomena ini." Yulian tampak linglung di ruang bawah tanah, tubuhnya diikat. Jin meletakkan sandwich di depannya dan tersenyum. "Tidur nyenyak, kontraktor Peitel. Apakah ini menjadi makanan terakhirmu atau tidak, tergantung pilihanmu." "Kusan? Jangan bilang kau mengkhianati Tuan Joshua." "Joshua melakukan semua pengkhianatan di sekitar sini. Kau hampir mati di tangannya saat Peitel bermanifestasi dalam dirimu. Jadi, mengapa kita tidak memulai ini dengan membuang loyalitas terhadap bajingan itu?" Jin menggigit sandwichnya. "Kusanlah yang berbicara lebih dulu, bukan Yulian, mungkin bukan kesetiaan." "Apa?" Tidak seperti anjing pemburu lainnya, Yulian tidak pernah bertindak karena kesetiaan kepada Joshua. Dia takut pada Joshua. Suara Joshua saja sudah cukup untuk membuat tangannya gemetar. Yulian menggertakkan giginya mendengar penjelasan Kusan. "Tutup mulutmu, Kusan.
Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Brice dan aku mengikuti Joshua karena keinginan kami untuk membalas dendam, dan kamu melakukannya karena takut padanya. Semua itu tidak ada artinya sekarang. Aku menyuruhmu diam. Jika kamu juga ingin hidup, aku sarankan kamu bekerja sama dengan Tuan Muda. Kelopak mata Yulian bergetar hebat. Dia jelas melakukan yang terbaik untuk menekan penghinaannya. Ya, tidak terlalu memalukan untuk takut pada tuannya sendiri. Jin melepaskan Yulian dari borgol. Izinkan saya memperingatkan kamu sebelumnya. Akan lebih baik jika kamu tidak berpikir untuk menyebabkan masalah hanya karena saya melepaskan kamu dari rantai, karena kamu mungkin akhirnya menyadari bahwa ada orang lain yang jauh lebih menakutkan daripada Joshua. Kalau begitu, makan dulu. Perut Yulian dan Kuzan menggeram bersamaan. Mereka diam-diam memakan sandwich mereka. Tatapan Yulian beralih dari Jin ke Alisa saat dia makan. Dia tampak sangat dijaga di sekitar Jin. Dia masih memiliki potongan ingatan dari manifestasi, jadi dia tahu betapa menakutkannya Jin Rankandel. Sial baginya, ingatan yang dia tinggalkan hanyalah tentang Jin yang mendominasi Peitel karena kesadaran Yulian terbangun pada saat-saat singkat dari keterkejutan yang ekstrim. Jadi bukan kesetiaan tapi ketakutannya. Mungkin aku juga bisa merekrut orang ini, pikir Jin. Sangat mudah untuk mengontrol orang yang sangat ketakutan. Kamu hanya perlu menghilangkan sumber ketakutan, menjerumuskan mereka ke dalam ketakutan yang lebih besar, atau membantu mereka menjadi cukup kuat untuk mengatasi ketakutan mereka sendiri. Yang pertama tidak memungkinkan saat ini, dan yang ketiga membutuhkan waktu dan usaha. Karena Jin tidak merasa terlalu terikat dengan Yulian, dia memilih metode kedua. Sepertinya kamu sudah selesai makan. Sekarang mari kita ke bisnis. Yulian, saya Jin Rankandel. Saya adalah adik dari bajingan yang kamu layani dan kontraktor solderet. Dan ini adalah kota bebas Tikan, tanah teman saya dan saya kontrol. Yulian merasa takut hanya dengan menyebut namanya dan tersedak sandwiknya. Dia terlalu sibuk melawan Murakan untuk mendengar namanya di Kepulauan Bluebird. Yulian mengerti apa arti Jin Rankandel bagi Joshua. Jin menawarinya air dan melanjutkan. Ada alasan bagus mengapa saya memberitahu kamu semua hal ini. Pertama, saya harap kita bisa jujur dan terus terang satu sama lain, dan kedua, saya memperingatkan kamu bahwa disinilah kamu akan menemui ajal kamu sebelum waktunya jika kamu tidak melakukannya. Itu harus menyimpulkannya. Apakah itu jelas? Yulian mengangguk dengan penuh semangat, tetapi dia tidak melakukannya dengan sukarela. Alisa mencengkeram kerahnya dan memaksanya mengangguk setelah mengamati reaksinya. Bagus. Aku suka gayamu. Pertanyaan pertama. Apa yang kalian semua lakukan di Kepulauan Bluebird? Berbeda dengan Kuzan, Yulian belum melepaskan keterikatannya pada Joshua. Oleh karena itu, dia melihat ke bawah tanpa respon apapun. Kuzan berbicara dengan frustrasi. Kami berada di Kepulauan Bluebird untuk memperkuat kekuatan Yulian atas perintah Joshua. Joshua merasa tertantang oleh pria bernama Bamel. Tentu saja, hanya di pulau itulah aku menemukan bahwa Bamel sebenarnya adalah kamu. Tampaknya ada cara untuk memperkuat kekuatan suci Peitel melalui makam Gram. Apakah itu sesuatu yang dipelajari Yulian melalui Peitel? Tidak, Yulian telah berada di bawah komandonya lebih lama dari kita. Kami diberitahu bahwa dia kadang-kadang memperkuat kekuatannya di sana sejak masa kecilnya. Joshua adalah orang yang memberitahunya tentang metode itu. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu tentang Peitel di arsip rahasia klan. Lagi pula, Joshua juga tahu bagaimana memperkuat kekuatan ilahi Peitel. Apakah itu yang kamu katakan? Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Anda harus mendengar detailnya dari Yulian. Jin menatap Yulian. Ada yang ingin kuberitahukan padamu. Kembali ke Kepulauan Bluebird, tuanmu meninggal. Apakah Tuan Joshua meninggal? Tatapan gugup Yulian dipenuhi dengan kengerian. Dia menggunakan gerakan peledakan Rankandel untuk membunuhku, dan kau juga akan mati di belakangnya.
Dia sepertinya tidak peduli sama sekali jika seseorang sepertimu mati atau tidak dalam prosesnya. Aku repot-repot membawamu bersama saya karena saya punya banyak hal untuk ditanyakan. Keheningan singkat mengikuti. Yulian segera tertawa terbahak-bahak. Itu karena penghinaan terhadap diri sendiri. Kata-kata Jin membantu Yulian memahami segalanya. Kenapa kamu tertawa? Apakah karena kamu sudah tahu bahwa Joshua tidak pernah mati? Jin melemparkan koran yang dibawanya ke kaki Yulian. Itu artikel yang melaporkan kehadiran Joshua di upacara ksatria di Skutzeron. Aku dengan jelas melihat tubuhnya terbakar dan mati karena gerakan peledakan. Tapi entah bagaimana, dia menghadiri upacara keesokan harinya. Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang itu. Yulian dengan cepat memindai artikel dan tanggalnya. Kemudian dia menatap mata Jin. Kurasa, lagi pula, aku hanyalah mainan cadangan Joshua. Bagaimana apanya? Jin bertanya dengan kilatan di matanya. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan orang sepertiku ketika dia tiba-tiba diberikan kesempatan tak terduga untuk menangkap kontraktor solderet yang dia inginkan begitu lama. Sekarang aku mengerti intinya. Joshua bermaksud untuk menepati kontrakmu jika dia gagal menangkapku. Atau tidakkah kamu setuju? Yulian tidak menanggapi. Untuk sementara, yang dia lakukan hanyalah gemetar dengan tinjunya yang terkepal erat. Seperti yang diasumsikan Jin, Yulian adalah semacam cadangan, asuransi jika Joshua tidak dapat merebut kontrak dari Jin. Joshua memiliki beberapa kontraktor lain semacam itu di lokasi rahasianya yang lain. Itu sebabnya Joshua tidak punya alasan untuk mengamankan Yulian di Kepulauan Bluebird karena menurutnya itu adalah kesempatan sempurna untuk menangkap Jin tanpa akibat. Namun, kemunculan Garmon membalikan peruntungannya, dan Joshua memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah apakah Yulian terjebak dalam prosesnya atau tidak. Menghancurkan pasukan Jin lebih diprioritaskan daripada menjaga agar Yulian tetap hidup. Lagi pula, bagaimana cara mentransfer kontrak? Fakta bahwa kontrak itu masih hidup dan aktif setelah insiden Kepulauan Bluebird juga meresahkan. Dia pasti melakukan sesuatu yang mengerikan dan menyeramkan. Kuharap kau bisa menghilangkan beberapa kekhawatiranku yang meresahkan. Jika aku memberitahumu semua yang aku tahu, bisakah kamu melindungiku? Yulian berbicara dengan tegas. Dia tidak bertanya pada Jin apakah dia bisa melindunginya. Dia bertanya apakah Jin akan langsung melindunginya. Jin mengerti perbedaan nuansa kata-kata itu dan mengangguk. Jika kamu memberi saya informasi yang layak, tentu saja. Ada seorang wanita bernama Teser. Kusan tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Peramal? Dia adalah tangan kanan Sir Joshua. Aku hanya bertemu dengannya 2 kali, tapi sepertinya dia berada di belakang hampir setiap keputusan yang dibuatnya. Dialah yang memberitahunya tentang makam Gram di Kepulauan Bluebird dan itu juga bisa terjadi, digunakan untuk memperkuat kekuatanku. Orang macam apa dia? Monster yang benar-benar mengabdi pada Sir Joshua. Monster? Apakah itu berarti dia kuat? Tidak, aku tidak tahu. Aku menyebutnya monster karena dia tidak merasa seperti manusia. Kamu bilang kamu membunuh Sir Joshua di Kepulauan Bluebird. Kamu mungkin membunuh salinan dirinya yang dibuat oleh wanita itu. Jin tersenyum puas. Itu adalah informasi yang kuat yang diperoleh dari awal interogasi ini, dan teori yang dia diskusikan dengan teman-temannya terbukti benar. Tapi cukup mengejutkan mendengar bahwa Joshua sebenarnya adalah tiruan. Apakah kamu tahu bagaimana wanita itu membuat salinan Joshua? Aku hanya tahu bahwa itu membutuhkan banyak manusia. Apa? Sepertinya mereka menggunakan yang dikutuk di Hufester. Mereka mengirim mereka ke Teser, dan dia mendapatkan tubuh baru. Dia terutama menggunakan tubuh itu untuk menangani orang-orang seperti saya. Untuk memperkuat calon kontraktornya dan menekan mereka jika terjadi kelebihan beban. Ini mengungkap tujuan kunjungan tak terduga Joshua ke Kepulauan Bluebird.
Dia telah mengirim Yulian ke sana, tetapi ketika dia melihat badai petir terbentuk di Kepulauan Bluebird, dia mengira itu adalah kelebihan beban, bukan manifestasi. Dia pergi untuk mengurusnya sendiri, dan saat itulah dia bertemu dengan Jin. Bajingan gila itu. Dia menggunakan salinan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mengirim ksatria klan saat kontraktor mengalami kelebihan beban. Jin membawa tangannya ke dahinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dikutuk atau tidak, menggunakan manusia sebagai bahan untuk membuat salinan dirinya dan fakta bahwa Joshua melakukannya tanpa penyesalan membuat Jin muak. Tentunya, itu bukan satu-satunya tujuan dia menggunakan salinannya. Apakah kamu tahu berapa banyak salinan dirinya yang dia miliki? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu dia pernah kehilangan salinannya saat menekan kontraktor air karena kelebihan beban. Itu bukan hanya satu salinan. Mungkin ada banyak contoh tentang dia juga. TSR benar-benar pantas disebut monster, seperti yang digambarkan Yulian tentangnya. Sepertinya kita harus memverifikasi apakah orang yang bernama TSR ini bahkan manusia. Aku yakin dialah yang memberitahunya tentang bagaimana kontrak dapat ditransfer. Kenyataannya, TSR sedang mengumpulkan bahan untuk kontrak. Tapi baik Jin maupun Yulian tidak menyadarinya. Jin merenung sejenak dan kemudian menatap Yulian dengan mata bingung. Kamu sadar bahwa Joshua akan mengambil kontrak darimu jika dia gagal menangkapku. Kenapa kamu tidak pernah berhasil melarikan diri darinya? Apakah itu karena kamu terlalu takut padanya? Apakah menurutmu mungkin untuk melarikan diri dari jangkauan Joshua di dalam Hufester? Aku tidak mengerti kenapa tidak. Kamu bukan hanya orang biasa. Kamu adalah kontraktor. Jika kamu mencari bantuan dari Zipline, mereka akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dalam hal itu, bahkan Joshua pun tidak bisa telah menghentikanmu. Karena Yulian tidak secara resmi menjadi anggota Run Candles, Joshua tidak memiliki alasan untuk membawanya kembali jika dia memihak Zipline. Apakah keluargamu disandera? Penjaga nagaku. Aku tidak punya keluarga lagi. Mereka semua dibunuh oleh Joshua, seluruh desa tempat aku tinggal. Namun, kamu mematuhi perintahnya tanpa memberontak terhadapnya. Apa kau tidak punya harga diri? Ada rasa balas dendam. Namun, Jin tidak menegurnya. Dia mengerti seberapa jauh dia hidup dari emosi ketakutan sebagai Run Candle yang sukses dalam kehidupannya saat ini. Kebanyakan orang tidak dapat mengatasi ketakutan mereka. Tapi Jin tahu betul bahwa itu bukanlah hal yang buruk, mengingat kehidupannya yang menyedihkan di masa lalu. Kamu pasti berpikir aku menyedihkan. Itu sebabnya wanita itu, Brice, juga menginterogasiku sepanjang waktu. Tapi Jin Run Candle, informasi ini seharusnya sepadan. Pertahankan kesepakatanmu. Tidak terlalu sulit untuk melindungimu. Selama kamu menjalani kehidupan yang tenang di sini di Tikan tanpa pernah keluar, kamu seharusnya baik-baik saja. Tapi kurasa bukan itu yang kamu katakan. Kamu benar. Tolong kembalikan Dragon Guardianku dari Joshua. Tanpa dia, hidupku yang menyedihkan tidak ada artinya. Jin menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu akan bisa membawanya kembali sendiri suatu hari nanti.